Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya baru saja kembali dari olahraga di Gelora Bung Karno. Saya bertemu dengan seorang teman, yang pertama Pak Ade dari Kahmi ya. Dulu pernah menduduki jabatan eselon 2 kalau saya tidak salah, di suatu lembaga pemerintahan. Yang kedua, teman dari Gorontalo, mantan wali kota Gorontalo yang bernama Marten Taha. Cukup menarik perbincangan kita pada pagi hari ini sembari kita jalan keliling di Gelora Bung Karno. Pertama, kita berbicara tentang apa yang Presiden Prabowo kemukakan pada saat memberi sambutan dalam rangka penyerahan dana sitaan dari pengusaha CPO sebesar 13,2 triliun rupiah. Itu diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan Purbaya. Beliau mengatakan bahwa tugas yang dibebankan pada negara harus berlanjut, dan salah satu yang harus diselesaikan adalah illegal mining atau tambang ilegal. Nah, kemudian kita berbicara tentang tambang ilegal. Sejatinya tidak hanya tambang ilegal, tetapi juga tambang-tambang yang legal yang kita berikan karpet merah pada investor, tetapi kemudian nyaris tidak ada pengawasan. Bayangkan untuk masuk di perusahaan yang milik perusahaan asing, gubernur saja tidak bisa masuk di situ, bupati tidak bisa, wali kota tidak bisa, apalagi di bawah ada pejabat-pejabat yang ada. Jadi inilah penjajahan secara tidak langsung yang kita rasakan, dan rakyat tidak berdaya apa-apa karena itu dilindungi oleh mereka yang berkuasa. Dan salah satu yang kita sebutkan tadi itu paling merusak adalah Presiden Jokowi yang memerintahkan semua pemerintah daerah melayani para investor. Tapi setelah mereka menginvestasikan untuk melakukan penambangan, ada nikel, ada emas, seperti di Gorontalo 2 kabupaten ada tambang emas bahkan terbesar ya. Dan rakyat di sana ya tetap saja tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian kita menyinggung hasil survei beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh KPK, Komisi KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa hasil survei mereka? Kalau tambang-tambang yang ada di Indonesia ini dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka setiap kepala setiap bulan bisa mendapatkan uang dari hasil eksplorasi, hasil pengelolaan kekayaan alam. Berapa besarnya? 20 juta. Tidak usah kerja kita mendapatkan 20 juta per kepala. Itu juga kita bicarakan, saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan saja apa yang mulai dilakukan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saatnya sudah mulai dari sawit, mereka yang melakukan secara ilegal itu diambil alih negara, dan saatnya sekarang ini mulai tambang-tambang. Tidak apa-apa mulai dari tambang-tambang yang ilegal, tapi untuk seterusnya kita mendesak supaya dilakukan
perundingan ulang, pembicaraan ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang eksplorasi kekayaan alam Indonesia, tetapi Indonesia minim mendapatkan manfaat. Bayangkan pemerintah di masa dahulu itu memberikan tax holiday, bebas pajak selama 30 tahun. Dan itu betul-betul merusakkan. Karena 30 tahun boleh jadi sudah habis kekayaan alam, tambang-tambang yang ada di berbagai daerah itu. Dan daerah tidak mendapatkan manfaat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Semoga masalah ini menjadi PR besar dan rakyat akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengembalikan dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 dan mutlak siapapun sebenarnya yang menjadi presiden harus menjalankan Undang-Undang Dasar 45 yang diawali dengan pembukaan sesungguhnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan seterusnya. Kemudian disebutkan tujuan kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Ini harus dijalankan dan kita mendoakan Presiden Prabowo sehat selalu dan melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mengembalikan bahwa kekayaan alam Indonesia ini bukanlah segelintir orang, bukanlah asing, tetapi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran Indonesia. Akhirnya saya minta kepada teman-teman semuanya untuk terus memberi saran, memberi kritikan terhadap podcast saya, Musni Umar Podcast, yang setiap hari menyajikan berita-berita aktual untuk mewujudkan tujuan kita merdeka, yaitu masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.